Kita akan lanjutkan prosesi acara ini setelah tadi saya panggil Suhu Haryanto, saya panggil ulang. Selamat sore, Suhu Haryanto. Selamat sore, Pak Gunadi. Ya, silakan Suhu untuk membuka ya. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita selalu mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kebahagiaan. Dan juga kita berbahagia dapat dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, sehingga kita dapat mengikuti acara e-seminar Fikti seri ke-210 pada hari Minggu ini, 6 Oktober tahun 2024, jam 14.30. Pertama, saya ucapkan kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Dan juga yang terhormat kepada Ketua organisasi yang tergabung di dalam PIKTI. Tentunya yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta e-seminar yang setia mengikuti e-seminar PIKTI ini. Juga kali ini kita mendapatkan suatu topik dari e-seminar yang sangat menarik, yang mungkin juga sangat mengagetkan mungkin ketika kita mengetahui topiknya, yaitu How to Recognize a Dying Patient's Sign of Approaching Death. Karena memang topik ini yang tidak biasa, tetapi sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita semua. Tidak hanya untuk tenaga medis, tenaga kesehatan tradisional, juga para awam dan keluarga yang suatu ketika pasti memerlukan pengetahuan dan cara-cara bagaimana merawat orang tua, orang yang telah mendapatkan satu penyakit, satu keadaan fisik maupun mentalnya yang boleh dikatakan sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Sehingga bagaimana caranya kita merawat orang yang terkasih ini sehingga dia dapat mendapatkan, memaksimalkan kesehatan dan eh, kehidupannya di pada saat-saat yang menjalani penyakit atau usia-usia yang memang sudah senja. Tentunya acara ini akan dibawakan oleh speaker yang hebat, yaitu Dr. Maria Esteria Wicaksono, Master Palliative Care. Dan kemudian dibawakan pula oleh Dr. Willy Japaris, Mars, PhD. Memang di dalam acara seminar ini kita harus betul-betul menekuni, kita mengetahui bagaimana sih caranya untuk merawat orang tua dan pasien-pasien dan orang-orang yang telah mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan kesehatan yang boleh dikatakan tidak dapat disembuhkan, dan memang itu ada beberapa macam penyakit-penyakit dan keadaan-keadaan yang memang harus dilewati oleh seseorang. Jadi kita simak agar kita mendapatkan satu pengetahuan
yang langka dan pengetahuan yang amat berguna, bukan hanya kepada si penderita, orang yang mengalaminya, juga kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya, sehingga dapat membantu memaksimalkan daya hidup dari orang-orang yang kita cintai. Baiklah, untuk tidak berpanjang lebar, acara ini saya buka dengan resmi dan ucapan terima kasih kepada semua sponsor, semua yang terlibat di dalam acara e-seminar Fikti ini. Sekali lagi, selamat berseminar. Terima kasih. Mari silakan Pak Gunadi dilanjut. Ya, terima kasih Su Haryanto. Eh, ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Pikti semua, dan para tamu undangan yang tergabung di dalam Zoom dan live di YouTube. Dua pembicara kita yang luar biasa sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Pembicara pertama yaitu Dr. Maria eh, dan Dr. Willy sebagai pembicara kedua. Saya akan menyapa dulu Dr. Maria sebagai narasumber pertama. Selamat sore, Dr. Maria. Selamat sore Pak Gunadi, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, dokter sebagai narasumber pertama nanti membawakan makalahnya. Sebelum itu saya akan bacakan profil singkat dari Dokter Maria ya, supaya audiens lebih mengenal. Ya, jadi Bapak Ibu, pembicara kita yang pertama ini adalah Dr. Maria Asteria Wicaksono, MPA LLC ya, atau Master di Palliative Care. Ya, jadi saya lihat dari profil beliau, Dr. Maria ini sudah berpuluh-puluh tahun beliau menekuni cancer dan terapi paliatifnya. Ya, dari sejak tahun 1993 beliau sampai 2022 masih berkecimpung di hal yang sama ya. Jadi pengalamannya sudah amat sangat luar biasa. Lalu juga banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan dan course baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Australia, lalu di Singapura, di Amerika Serikat, itu sudah bolak-balik seperti setikaan ya, bolak-balik ke sana untuk memperdalam ilmunya. Dan beliau pun banyak di dalam organisasi, lalu juga banyak sekali membuat studi dan paper. Ya, kalau dibacakan nggak habis sampai besok kayaknya, ini banyak sekali. Ya, nah tanpa berlama-lama kita akan persilahkan Dr. Maria untuk memaparkan makalahnya, slide-nya, supaya kita bisa menimba ilmu dari beliau. Ya, kepada Dr. Maria, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bapak Gunadi untuk waktu yang diberikan. Ya, Selamat silakan Dok. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus Pikti dan anggota yang telah mengundang saya untuk berbicara santai saja mengenai sesuatu yang banyak orang tidak siap untuk membicarakannya. Saya sendiri ketika menerima undangan ini, saya heran, wah hebat sekali ini Fikti, ya berani membuka yang selama ini orang tidak mau membicarakannya, orang tidak siap untuk berbicara tentang hal tersebut. Terima kasih sekali lagi Suharyanto dan seluruh pengurus, juga kepada tadi ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih sekali kehadirannya, juga untuk sejawat dokter yang akan menjadi pembicara kedua, Dr. Willy. Ya, baik, saya akan mohon izin untuk share screen. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah Dok, hanya belum full screen. Ya. Oke, there we go. Ya, baik. Dying process, dan yang paling penting setelah mengetahui dying process itu apa sih yang harus kita lakukan untuk mereka, gitu ya. Bapak Ibu sekalian,
seperti tadi disampaikan oleh Pak Gunadi, tidak banyak orang yang mau mendengarkan cerita tentang dying proses ini. Satu dari mereka yang mungkin menganggap hidup ini akan selamanya. Namun kebanyakan yang kedua adalah kelompok yang memang belum siap dengan kematian. Kita tahu setiap orang akan meninggal. Setiap orang menginginkan proses meninggal dan meninggal dengan baik. Tetapi kalau kita ajak bicara tentang itu, semua menghindar. Ya, tidak hanya di masyarakat umum, para dokter juga begitu. Kalau saya mulai bicara ini, sepertinya saya sudah harus mulai dengan terminal care. Satu-satu mereka pergi. Mereka tidak siap karena memang dokter yang bukan di bidang paliatif, tugasnya adalah bagaimana menyembuhkan penyakit. Tapi saya sebagai dokter paliatif, saya mendapat tugas untuk bagaimana menyembuhkan pasiennya, bukan penyakitnya. Jadi pasiennya harus sembuh, walaupun penyakitnya tidak sembuh. Artinya banyak sekali aspek yang akan kita lihat dari pribadi seseorang. Manusia hidup bukan hanya fisiknya. Dan ketika fisiknya sakit, ternyata aspek lain pun ikut sakit, gitu ya. Nah, bagaimana kita akan mengupas sore hari ini aspek-aspek tersebut, dan kemudian kita akan juga mengetahui nanti tentang dying proses tersebut dan bagaimana kita akan bisa memberikan perawatan yang terbaik bagi mereka. Setiap kali saya memberikan kuliah tentang ini, saya pakai gambar ini, sahabat sekalian. Ketika penyakit itu tidak bisa lagi dihentikan progresivitasnya, kita para dokter sudah kehabisan senjata untuk bisa agar penyakit ini berhenti di sana dan tidak menyebar misalkan pada penyakit kanker. Ya. Kemudian tangan kanan kita ini sebagai dokter sudah nggak ada lagi artinya, hampir tidak ada artinya. Tapi Tuhan memberikan kita tangan yang lain. Ya, upaya yang bisa kita lakukan, artinya di luar kita sebagai tenaga medis pada umumnya. Banyak mahasiswa yang mengatakan, oke, kalau gitu kita harus belajar dong sekarang tentang bagaimana kita memanfaatkan tangan kiri kita untuk memberikan kehadiran yang memang hadir di sana 100%. Yang kedua, bagaimana kita memberikan sentuhan yang menenangkan, sentuhan yang sebagai tanda kasih, sebagai ucapan permohonan maaf, juga permohonan untuk bisa dimaafkan dan memaafkan. Tangan yang bisa memberikan kedamaian. Itu yang kemudian harus kita sama-sama pelajari. Walaupun saya tahu banyak juga yang bukan dari lingkungan medis atau para medis, tetapi kita semua sebagai insan manusia rasanya perlu sekali untuk belajar bagaimana kita hadir ketika seseorang berada di dalam proses di akhir kehidupannya. Para dokter biasanya sudah mulai jarang hadir, perawat juga sudah tidak intensif, padahal di sana sebetulnya kehadiran kita justru sangat diperlukan oleh pasien-pasien yang berada di dalam kondisi tersebut. Baik, saya akan membahas tentang end of life and dying process, and then sign and symptoms of end of life and dying, karena ternyata dying process itu bukan untuk penyakit-penyakit yang kronis, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Nah, proses ini yang akan kita lihat bersama. Kemudian ini yang seringkali kita lupakan, bahwa setiap pasien itu berhak untuk mendapatkan perawatan yang terbaik.
sampai akhir kehidupannya. Kita kadang lupa di akhir kehidupan, sudah mau meninggal ini, gitu ya. Tapi justru di sana sebetulnya mereka memerlukan sekali kita. Kemudian bagaimana kita mungkin sebagai dokter, sebagai keluarga, nanti bisa melakukan sesuatu yang sungguh bermanfaat bagi pasien untuk bisa mengerti bahwa mereka ada di akhir kehidupan, untuk bisa menerima hal tersebut, untuk bisa mempersiapkan diri, dan akhirnya juga mempersiapkan keluarganya tentunya, dan kemudian siap dan menyambut kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi betul sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang diharapkan, dan sesuatu yang membawa kedamaian. Sahabat sekalian dan Bapak Ibu, ini adalah siklus kehidupan manusia. Dari mulai konsepsi, bayi lahir, kemudian ini baby, toddler, remaja, dewasa, menikah. Di setiap tahap kehidupan ini kita biasanya mempersiapkan dengan baik. 9 bulan kita mempersiapkan anak yang akan lahir, setidaknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada saat kita akan merencanakan pernikahan, setidaknya 1 tahun kita mempersiapkan anak-anak kita yang mau menikah. Tapi berapa banyak orang yang kemudian mempersiapkan akhir kehidupannya? Tidak banyak. Dan bahkan kalau saya boleh katakan, pasien-pasien yang tidak mendapatkan perawatan paliatif mungkin tidak tahu kalau mereka akan meninggal. Bagaimana mereka akan mempersiapkan diri? Mereka yang siap kemudian menjadi berat karena keluarga yang tidak siap. Ya. Kita sekarang hidup di abad 21. Abad yang menjanjikan kesembuhan dengan teknologi yang luar biasa. Saya baru pulang Kongres Dunia di Bali, baru tadi beberapa jam yang lalu saya sampai. Di sana semua bicara tentang teknologi. On the other hand, saya dan kelompok ada 9 dokter dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Malaysia, dari India. Kita bicara tentang kematian. Dunia saat ini, kita para dokter di bidang paliatif terutama, ditantang oleh dunia yang menjanjikan kesembuhan, yang tidak siap dengan ketuaan. Semua salon buka dokter kecantikan untuk menutupi ketuaan, untuk menghambat ketuaan. Orang tidak boleh rapuh dan meninggal dianggap sebagai musuh. Ini yang menjadi challenge besar untuk kita. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dulu orang sakit itu adanya di rumah. Dokternya yang datang, tinggal bersama keluarga di tempat yang nyaman. Baru di tahun 1900-an ada rumah sakit, orang sakit pindah ke rumah sakit. Kesehatan menjadi bisnis yang tentu diharapkan bisa menguntungkan untuk pasien, membantu pasien, tetapi makin ke sini seperti tadi saya lihat, banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada pasien-pasien yang dalam kondisi seperti ini. Value-based medicine sekarang menjadi pendekatan baru yang tidak hanya evidence-based yang kita perlukan. Apakah tindakan kedokteran, tindakan dunia kesehatan, ini adalah sesuatu yang valuable, yang bernilai
tidak hanya untuk kita dokter dan tenaga kesehatan, tetapi bagi pasiennya. Apakah kalau seorang pasien dengan kondisi akhir kehidupan, kemudian karena keluarga yang tidak siap dengan kematian, dokter yang dipaksa oleh keluarga untuk memasukkan pasien ini ke ruang ICU, apakah itu equitable? I don't think so. ICU jumlahnya hanya sedikit di rumah sakit. Harusnya yang masuk ke ICU adalah mereka yang ada dalam kondisi kritis yang masih diharapkan dengan tindakan kita bisa kembali sehat, at least ke ruangan ini, dan syukur-syukur bisa kembali ke rumah. Tapi kalau stadium terminal masuk ke sana, pasien ini toh akhirnya meninggal di sana, mungkin ada pasien lain yang membutuhkan ICU yang masih bisa hidup, akan kehilangan kesempatan untuk hidup karena tempatnya dipakai oleh pasien terminal ini. Karena itu, tugas kami di perawatan paliatif adalah bagaimana kematian itu tidak ada di ICU. Kalau kita tahu, this is expected death. Kembali ke sini, kalau tidak mungkin ke sini. Ya, jadi kembali ke ruang biasa, syukur-syukur bisa meninggal di tengah keluarga. Ini adalah yang disampaikan oleh Emanuel and Leibrecht tahun 2011. The medical and social cultures over little that was appropriate for those who are dying. Mereka pasien-pasien yang sudah di akhir keadaan dipaksa untuk menerima pengobatan-pengobatan yang didesain untuk mereka yang masih bisa sembuh. Yang ada kemudian menambah penderitaan mereka. Yang ada bukan memperpanjang kehidupannya, tetapi mungkin kematiannya justru menjadi lebih cepat karena tubuhnya sudah tidak kuat. Ini adalah bukti dari salah satu keluarga pasien, sahabat pasien saya, yang dia tidak siap ditinggal oleh sahabatnya yang sudah di saatnya untuk meninggal. Keajaiban terkadang bersemayam, kau harus tetap hidup. Dia tidak siap ditinggal oleh sahabatnya. Dan kalimat ini membuat pasiennya menjadi gelisah. Aku tetap akan berupaya untuk menyenangkan sahabatku. Tapi badanku sudah tidak kuat. Tolong izinkan aku pergi. Kevin Gilbert, seorang Australia, dia dari suku Aborigin, tapi yang luar biasa brilliant dan siap menyambut kematiannya. Dia bilang, jangan tangisi kematianku, karena kematian adalah suatu kendaraan yang akan mempertemukan aku dengan penciptaku. Tapi secara spiritual aku tetap ada bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Aku ada di tengah perbukitan, di tengah pohon-pohon itu, di cerahnya sinar matahari. Ya, jadi jangan takut kalau aku meninggal, karena aku tetap ada, tetapi aku di dunia yang lain. Ya, karena kehidupan sebetulnya adalah hanya suatu fase yang kita lalui, yang akan berakhir. Dan karena kita semua percaya bahwa kehidupan ini akan berlanjut, alangkah pentingnya kita mempersiapkan kehidupan kita yang abadi. Kehidupan yang setelah kehidupan ini yang seringkali tidak kita siapkan. Bapak dan Ibu sekalian,
Seneca is a filosof, dia dari Eropa. Dia melihat bagaimana pasien di akhir kehidupannya menderita yang luar biasa. Ini pasien saya usia 42 tahun, anaknya 4, dia pengusaha kecil yang kena penyakit tertentu, penyakit kanker tertentu, dan kemudian penyakitnya memang sudah masuk ke stadium terminal, dia menjadi lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Dia diserahkan oleh istrinya, dikembalikan kepada ibunya yang sudah sepuh ini untuk merawat. Bukan dia tidak sayang. Dia sayang sekali sama suaminya, hanya dia harus menanggung sekarang menjadi kepala keluarga, harus cari makan, harus menyiapkan kebutuhan keluarga, anak-anak sekolah, antar sekolah, semuanya dia lakukan sendiri. Dan dia berjualan keliling untuk mencari nafkah. Dia berharap suaminya akan senang bersama dengan ibunya. Tapi yang ada ternyata pasien ini menderita sekali. Dan Seneca dengan baik bisa mengungkapkan penderitaan total dari pasien ini. Dan apa yang diperlukan oleh pasien-pasien seperti pasien saya ini. Orang yang mampu untuk mendengarkan dia. Kita selama ini kalau berkunjung ke pasien, oh kamu harus begini, oh kamu harus gini, oh pakai obat ini aja, oh ini, dan sebagainya. Kita banyak sekali ngomong, tetapi kita lupa bahwa telinga kita lebih banyak dari mulut kita. Kita banyak memberi nasihat, mungkin menyalahkan kamu sih nggak mau berobat, dan sebagainya. Tapi kita lupa mereka menderita luar biasa. Seneca mengatakan, lihat, di dalam ketelanjanganku, dengan lukaku, dengan dukaku yang aku tidak bisa sampaikan, karena aku nggak mau mamaku jadi sedih. Dengan kekecewaanku, aku merasa dikhianati oleh tubuhku dengan nyeriku yang luar biasa. Aku ditinggalkan oleh teman-temanku yang dulu banyak minta bantuan ke aku. Please, I need someone to listen. Gitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kehadiran kita di tengah mereka sangat diperlukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kita tidak hanya berpusat kepada penyakitnya, tapi seperti tadi, siapa pasien saya ini? Oh, dia seorang ayah, anaknya 4. Tentu dia butuh biaya, tentu dia khawatir anak-anaknya hari ini sudah dijemput belum? Istrinya dapat uang nggak untuk makan seharian ini? Mamaku yang merawat aku selama ini capek nggak? Apakah dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu yang tadi digambarkan menjadi penderitaan yang total, itu satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Pasien ini menderita nyeri yang luar biasa, ada 10-11 penyebabnya. Kalau itu tidak ditangani dengan baik, kemudian menimbulkan gejala yang lain. Nyeri sekali tentu orang nggak bisa makan, nyeri sekali orang nggak bisa tidur, nyeri sekali dia tidak bisa beraktivitas dan sebagainya dan sebagainya. Secara psikologis nyeri itu menimbulkan ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Penelitian saya terakhir mengatakan itu. Ya, secara psikologis, secara sosial tentu dia akan merasa menjadi beban. Aduh, istriku harus cari uang. Mamaku harus juga merawat aku yang begini. Ya, secara spiritual, mungkin pasien ini akan bertanya, why me? Aku masih muda, anakku masih kecil-kecil. Aku belum siap. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir kehidupan, setiap pasien, seperti tadi saya sampaikan, dia berhak mendapatkan pengobatan yang baik sampai dia meninggal. Dia berhak
untuk menyampaikan ketakutannya, kekhawatirannya, keinginannya, harapannya, kekecewaannya, dan sebagainya. Dan mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Selama ini para dokter kalau bicara tentang penyakit bukan dengan pasiennya, tapi dengan keluarganya. Padahal pasien berhak sekali untuk mendapatkan itu. Tentu kalau pasiennya menginginkan dan pasiennya siap. Dokter bicara tentang besok suami ibu akan dioperasi ya. Nah, yang sakit siapa? Kok mereka nggak diajak ngomong, Bapak mau nggak dioperasi? Ini loh tujuan operasi. Dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, pasien yang meninggal sangat berhak untuk tidak meninggal sendiri. Saya sangat sedih kalau ada pasien yang dilaporkan, Dr. Maria, your patient just passed away. Siapa yang menemani di sana? Tidak ada. Keluarganya pas nggak ada di tempat. Perawat, dokter jaga, nggak ada dokter. Mereka belum banyak memahami tentang dying process. Walaupun setiap hari mereka melihat pasiennya meninggal. Atau bahkan lari. Jangan aku yang menulis surat kematian karena ceritanya akan panjang. Tugasnya akan panjang mempertanggungjawabkan kematian itu. Pasien tidak boleh nyeri. Pasien nanti kita harap kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Harus terbebas dari nyeri. Satu pembicara kemarin datang dari Rwanda, seorang dokter muda yang luar biasa. Dia menceritakan bagaimana dia ingin menjadi dokter paliatif karena dia melihat anak muda yang kesakitan sekali sampai akhir kehidupannya karena dia tidak boleh memberikan morfin yang kedua kalinya. Negaranya melarang itu, ada undang-undangnya. Dia bisa masuk penjara kalau dia memberikan. Sedih sekali. Tapi itu belasan tahun yang lalu. Sekarang Rwanda, negara yang sangat kecil, sudah berkembang dengan baik perawatan paliatifnya. Ya, pasien berhak untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Seringkali kita kalau pasien tanya, dokter usiaku nggak panjang lagi ya. Ibu dosa tanya seperti itu. Usia kan di tangan Tuhan. Betul, betul sekali. Tapi pasien juga berhak untuk tahu bahwa secara medis usianya tidak akan lama. Supaya dia mempersiapkan diri. Kalau kita ingin mempersiapkan kematian dan kehidupan yang baik setelah kematian ini, tentu seluruh jiwa pasien ini betul-betul harus disiapkan. Bagaimana kalau seorang pasien meninggal ketika dia belum bisa memaafkan suaminya? Masih hidup dalam kebencian, masih marah, masih kecewa, masih iri, dan sebagainya. Dan kita semua tidak hanya dokter, kita semua yang ada di lingkungan pasien ini berhak dan wajib saya kira memiliki tugas untuk menyampaikan, untuk menemani pasien. Untuk membantu mereka untuk bisa menerima kematiannya dan mempersiapkan dengan baik. Setiap pasien berhak meninggal dengan damai, dengan kondisi yang nyaman dan bermartabat. Saya paling sedih kalau lihat pasien meninggal beberapa menit sebelum meninggal baru dikirim ke saya, di-refer ke saya, dengan luka operasi yang tidak tertutup, dengan bau yang menyengat, dengan darah yang masih di mana-mana, dengan lebam yang dan sebagainya, dengan luka yang tidak terawat. Nangis saya.
Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai sekarang di akhir kehidupan. Cerita tentang akhir kehidupan. Ada berbagai macam akhir kehidupan dan yang disebut dengan proses akhir kehidupan dan kematian. Pada kematian yang tiba-tiba, apapun penyebabnya, kematian terjadi seperti ini. Tentu namanya tiba-tiba, kita tidak punya waktu untuk bisa memberikan bantuan. Ini penyakit-penyakit neurologi, kadang sudah penyakit stroke misalnya ya, kadang sudah kondisinya buruk sekali dengan penanganan yang baik, ya mereka bisa naik lagi walaupun tidak sampai ke posisi normal, bisa dipertahankan. Ya, tetapi kalau tidak, mereka akan meninggal di sini. Ini kematian pada usia ketuaan, ya. Nah, saya banyak bekerja di sini karena saya bekerja di rumah sakit kanker. Ini yang disebut dengan stadium terminal. Sampai akhirnya pasien meninggal ini, sebetulnya kalau dokter sudah waspada, ini masih punya waktu sampai 1-2 tahun. Bahkan ada pasien saya yang sudah 9 tahun ada dalam kondisi ini, stabil gitu ya. Itu mukjizat tentunya. Nah, ini penyakit jantung, penyakit organ bilius yang lain, ginjal dan sebagainya, kadang udah buruk sekali, tapi dengan tata laksana yang baik akan naik lagi, tapi akhirnya juga akan meninggal. Mohon maaf, Dr. Gunadi, Pak Gunadi, kalau waktunya sudah habis, saya di stop ya. Aman, dokter masih aman. Yeah, oke. Nah, ini kondisi itu ternyata ada yang fase-fasenya berbagai macam. Tetapi kita akan tahu nanti kalau pasien itu harapan hidupnya hitungannya dalam bulan, 12 bulan, setidaknya paling secara teori paling lama 24 jam. Ya, ini kita akan sampai kepada yang disebut dengan terminal stage. Ya, kemudian bulan ke minggu, minggu ke hari ini kalau pasien-pasien yang penyakitnya kronis seperti kanker ini akan kelihatan. Nah, actively dying itu terjadi sampai dari beberapa hari, bisa sampai 2-3 minggu sampai kematian itu tiba. Ini contohnya. Ketika ini di refer ke kami, ya, dalam kondisi yang buruk sekali, akhirnya pasien ini kita bawa ke rumah dan bisa beraktivitas. Ya, walaupun kondisinya kemudian makin memburuk, pasien ini masih bisa memberi kuliah. Kita upayakan pasien seaktif mungkin. Ya. Kemudian akhirnya memberi kuliah juga sudah tidak kuat ya. Dan ini adalah fase-fase di hari-hari akhir kehidupannya, ini ketika pasien ini benar-benar dalam kondisi dying di saat jam-jam dan menit-menit kepergiannya. Tidak ada infus, tidak ada selang-selang, tidak ada oksigen. Let the patient dies naturally. Nah, sekalian yang menyedihkan, ini kucing kesayangannya pun menangis. Ini di sini nih, kucing ini. Sedih sekali. Tidak ada orang yang siap ditinggal oleh orang yang dicintai. Tetapi kalau kepergian itu disiapkan dengan baik, kematian bukan lagi sebuah kesedihan, tetapi mungkin kebahagiaan karena bisa membawa pasien ini kembali dengan baik. Karena itu di beberapa kultur yang ada di Indonesia, kematian itu dipestakan. Ya kan? Saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, mereka kalau ada kematian berdandan rapi seperti mau ke pesta, mereka menyanyi, tanda bahwa mereka siap menerima kematian ini dan pasiennya juga disiapkan. Kalau kita tidak mau tahu tentang penyakit terminal, kemudian pasien akan hidup dalam kondisi yang menderita karena dokter memberikan pengobatan yang
semestinya mungkin tidak perlu diberikan, penderitaan yang ditambah, keluarga yang tidak tahu kalau pasiennya juga sudah ada di akhir kehidupan, simptom yang tidak terkontrol dengan baik, tetapi yang paling penting adalah banyak kultur, ritual-ritual secara kultural atau secara spiritual, secara agama tidak bisa diberikan. Misalnya saya Katolik, mungkin kalau kita tidak mau menerima, kita mungkin tidak mendapatkan sakramen orang sakit mungkin, gitu ya. Dan tidak itu aja, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika pasien pergi, kalau pasien perginya dengan baik, keluarga akan menjalani proses bereavement, proses duka cita itu dengan baik. Tetapi kalau ada penyesalan, ada kekecewaan, ada kemarahan, yang ada ini akan dibawa mungkin sampai seumur hidupnya. Ada pasien saya mengatakan, dokter kenapa saya nggak ketemu dokter dan perawatan paliatif lama-lama sejak dari dulu. Saya menyesal sekali membawa mama ke rumah sakit. Saya merasa berdosa karena saya yang memaksa mama untuk operasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dan sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang akhir kehidupan, ini penelitian bagus sekali dari murid saya, Dr. Eng. Dia ingin tahu apakah orang Indonesia itu siap sih bicara tentang akhir kehidupan, gitu ya. Ternyata hasilnya baik, artinya 74%. Ya, mereka pasiennya 93%, keluarganya 74% ingin bicara tentang akhir kehidupan. Gitu. Jadi sebetulnya kita semua tidak harusnya takut bicara tentang akhir kehidupan. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Ketika pasien berada di akhir kehidupannya, bagaimana pasien tetap harus aktif, dianggap. Kalau kita perawatan, saya selalu mengajar, ayo pulang di rumah dirawatnya. Ini anak yang walaupun dia dengan mental retarded, tapi dia bisa menyiapkan dirinya sendiri untuk ditinggalkan ayahnya, tetap ikut merawat. Ya, kakaknya ini, adiknya mau pergi, tadinya kakak boleh ganggu adik dan sebagainya. Tapi kita bisa pakai waktu yang sangat menyenangkan bagi keduanya untuk bisa bermain bersama. Cucu yang dilibatkan merawat neneknya setiap pagi sampai di akhir kehidupan. Jemur sebentar ya, Nek, gitu ya. Kita juga tidak hanya fokus ke pasiennya, tetapi bagaimana ibu ini dengan anak-anak yang masih kecil ini, lihat senyumnya Bapak Ibu sekalian. Mereka perlu kita. Ya. Dan seringkali perawatan paliatif di akhir kehidupan seseorang, rekonsiliasi sangat mungkin terjadi. Ini seorang suami istri yang karena suatu sebab kemudian harus berpisah lama, belasan tahun, tapi kemudian karena kehadiran anaknya yang sakit, yang mau pergi, kita ajak, ayo kita siapkan kepergiannya dan menjadi rekonsiliasi yang baik. Dan mereka bersatu kembali. Ini adalah tanda dan gejala ketika pasien itu akan meninggal. Secara umum kita akan lihat ini, secara neurologis akan melihat hal-hal itu. Saya membagi dalam disertasi saya membagi akhir kehidupan stadium terminal itu menjadi beberapa fase. Fase awal, ya, ini walaupun ini dari referensi yang lain, dia bilang 3-6 bulan. Saya berani bilang 1 tahun. For most patient, kalau dirawat dengan baik. Ya, di akhir-akhir 1 bulan, 1 tahun kurang, gitu ya, sampai ke sana beberapa bulan sebelumnya, biasanya masih oke. Tapi kemudian makan sudah mulai berkurang, dia sudah mulai kehilangan nafsu makan, kadang tidurnya sudah waktunya terbalik,
gitu ya, kemampuan untuk beraktivitas sudah berkurang dan sebagainya. Pada saat deterioration, pada saat perburukan, ya ini gejalanya lebih akan kelihatan lagi. Pasien menjadi lebih lemah lagi, makin tidak bisa makan, makin banyak berada di atas tempat tidur, gitu ya. Tapi di sini biasanya pasien-pasien ada pasien yang sudah mulai pamit-pamit, pesan-pesan gitu ya. Dan banyak keluarga yang kemudian justru tidak memakai waktu itu untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh pasien. Keluarga anak-anak, mama kok ngomong kayak gitu sih? Termasuk saya. Termasuk saya ketika ayah saya sakit, dalam kondisi stabil, tapi tiba-tiba kami bertiga dipanggil, dikasih amplop, isinya wasiat. Saya masih bilang, oh papa sehat, gitu ya. Kehilangan momen itu. Kemudian 2-3 minggu, seperti tadi yang saya sampaikan, ini sudah masuk ke dying proses. Di awal, pasien biasanya udah makan itu udah nggak ada keinginan untuk makan. Kalau toh ingin seringkali hanya untuk menyenangkan keluarganya. Minta ini, minta itu gitu ya. Tapi ya sudah, pengen banget dibuatin mie gitu. Tapi ya minum satu udah. Kadang keluarga marah, gimana sih tadi minta mie? Udah dibuatkan kok. Gitu ya. Urin sudah mulai sedikit atau sudah mulai ngompol. Waktu tidur sudah mulai banyak berubah. Dan kadang di situ eh, pasien sudah mulai seperti berada di dunia kita, tetapi banyak pasien yang merasa sudah ada di tempat yang lain, yang indah. Ada pasien yang mengatakan, dokter, aku sudah dijemput. Dijemput siapa, Ibu? Suamiku. Oh, oke. Mau diajak kemana? Aku mau diajak ke surga. Ibu sudah siap? Aku siap, dokter. Tapi anak-anakku yang tidak siap. Gitu ya. Jadi komunikasi yang memang sangat harus dipelajari, bagaimana bicara dengan pasien yang seperti itu. Ya, kemudian betul-betul di jam-jam terakhir, 3 hari terakhir, tensinya udah mulai turun, napasnya sudah mulai berat, benar-benar nggak bisa menelan, kita hanya bisa teteskan sedikit minuman di sana. Ya, kemudian makin ke sini kondisi-kondisi ini akan muncul. Pasien ada dalam kondisi koma, nafasnya sudah tidak teratur, gitu ya. Kemudian refleks cahayanya sudah mulai berkurang. Ya. Tapi di sana kalau kita bisa lihat pasien-pasien yang akan pergi, yang terutama yang disiapkan dengan baik, kita akan melihat wajah damai sekali. Kadang kalau kita doakan, keluarga doakan, sembuh, mereka menangis. Ya. Kadang senyum, kadang seperti bicara dengan orang yang kita tidak bisa melihat. Dan akhirnya menutup mata. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di hari-hari terakhir, ini tanda-tanda yang biasanya muncul. Tidurnya semakin banyak, wajahnya, kulitnya mulai dingin, nadinya tidak teratur, tensinya mulai turun, dia bingung saya ada di mana ini, ya. Dan kadang ada yang keringatnya banyak, kulitnya sudah mulai pucat, dan ada beberapa menunjukkan bintik-bintik dan sebagainya. Nah, kalau itu semua yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian, terjadi bersama-sama, itu adalah tanda akhir kehidupan, dying process. Tetapi kalau hanya satu, pasien nggak mau makan, walaupun lemah, itu bukan dying process, jadi harus hati-hati. Ya, tentu akan sangat baik kalau kemudian ada dokter yang menyampaikan, oh iya, ini dying process. Gitu. Nah, tentu kemudian apa yang kita harapkan,
pasien akan tadi meninggal dengan damai, tidak dengan kesakitan, dengan teriak-teriak, dengan ingin bangun, ingin lari-lari, ingin cabut-cabut selang, dan sebagainya. Nah, untuk bisa mencapai itu, tentu tidak hanya pasien yang disiapkan, tapi juga keluarga, obat-obatnya, dan sebagainya. Tim yang akan merawat, dan lingkungan yang nyaman itu sangat diperlukan. Lingkungan yang selalu ada hadir orang-orang yang mereka cintai. Ya, hadir dengan memberikan pujian, Papa luar biasa, terima kasih sekali aku bisa seperti ini karena Papa. Papa ayah yang kuat, Papa pekerja keras, Papa berani, Papa sayang sekali sama kita. Hal-hal seperti itu, achievement seperti itu yang ingin didengar oleh pasien. Sehingga pasien merasa bahwa hidupnya berarti. Ya, sahabat sekalian, pasien yang ada di dalam kondisi dying di akhir kehidupannya adalah pasien yang masih hidup. Ini yang seringkali kita lupa. Ya, ada dokter yang secara tidak sengaja di depannya, oh pasien ini masih ada ya? Kuat sekali ya. Jadi yang kemudian menyampaikan hal-hal yang sangat tidak baik untuk didengar pasien ini. Yang harus kita lakukan adalah apa yang masih ingin dicapai di akhir kehidupannya. Kami mendatangkan ini pacar dari pasien ini karena dia berjanji untuk menikahi pasien ini sebelum dia pergi. Dan akhirnya pernikahan terjadi ya dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita hanya memberikan yang terbaik kepada pasien sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Tapi kita lupa bertanya, apa yang menurut kamu baik? Apa yang kamu perlukan? Support apa yang kita bisa berikan ke pasien? Lihat, meninggal dengan sangat damai karena simptom terkontrol dengan baik. Ini seorang ibu yang sebetulnya tadinya belum rela. Karena ini anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga untuk adik-adiknya. Sekarang adik-adiknya semua sudah menikah, dia memilih untuk tidak menikah. Agar adik-adiknya semua bisa jadi orang, dan dia hidup berdua dengan ibunya. Betapa berat ibunya ketika tahu bahwa saya menghentikan kemoterapinya. Marah ibu ini. Tentu ingin mempertahankan orang yang sangat dia cintai. Tapi ketika saya bertanya ibu, apa yang ibu harapkan? Tentu saya ingin anak saya sembuh. Ibu mohon maaf. Secara medis memang penyakitnya tidak bisa sembuh. Kalau saya paksakan kemoterapi ini dilanjutkan, Mbak tidak akan kuat. Dan dia akan menderita karena efek sampingnya. Karena itu saya mempersiapkan sebaiknya pasien ini memilih di mana dia akan dirawat di akhir kehidupannya. Dan pasien ini memilih untuk di rumah. Jadi kita siapkan keluarga untuk bisa merawat pasien ini di rumah. Ini saya pasien sedang mengatakan selamat tinggal ke ibunya dengan permohonan maaf ibu, saya tidak bisa mendampingi ibu lagi, tubuh saya tidak kuat, izinkan saya untuk pergi. Bapak Ibu sekalian, kematian untuk setiap pasien tidak ada yang sama. Dengan proses yang masing-masing. Tapi kalau kita hadir di sana, kita akan banyak bisa membantu pasien, tetapi juga membantu keluarganya.
Ini penelitian juga dari junior saya dari tahun 2021 bahwa pasien itu ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apa yang akan dilakukan ketika dia sampai di kondisi stadium terminal. Ini seorang ibu, anaknya 1, umur 17 tahun, dia bercerai dengan suaminya. Ketika memang ICU dan resusitasi sangat tidak tepat untuk pasien ini, tidak akan ada manfaatnya, dan justru mungkin akan memperberat penderitaannya dan meninggal karena itu, saya ngobrol dengan ibu ini. Apa yang ibu tahu tentang kondisi ibu belakangan ini? Dia mengatakan, dokter, aku rasanya sudah tidak kuat. Kayaknya waktuku tidak lama lagi. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ibu itu menulis satu-satu. Bagaimana dia meninggalkan warisan ini, rumah ini untuk sekolah anaknya, ini untuk adiknya, ini untuk yatim piatu, dan sebagainya. Dan dia menandatangani sendiri bahwa iya, saya tahu bahwa resusitasi tidak ada manfaatnya. Tapi tolong Dokter Maria jangan sampai saya kesakitan. Lihat betapa indahnya akhir kehidupan bagi Bapak ini. Dengan menghadirkan cucunya yang dia belum pernah lihat dari Kanada ini. Dan dia sempat punya waktu 2-3 minggu bersama. Akhir kehidupan yang sangat-sangat dirasakan kebahagiaannya. Ya, resusitasi kita harus berbicara di dalam tim dengan tim dokter yang merawat semuanya. Apakah ini masih perlu dilakukan? Saya lebih senang untuk tidak melakukan kalau memang tidak ada manfaatnya. Banyak yang resusitasi diberikan karena kita bertanya kepada keluarga, ibu, bapak mau diresusitasi atau tidak? Pastilah. Jawabannya iya. Padahal kita dokternya tahu ini nggak ada manfaatnya. Saya lebih suka untuk menghentikan obat-obat yang tidak perlu. Bukan menambah obat lagi. Karena sudah tidak bisa lagi untuk tidak bisa diserap. Metabolisme juga di sana sudah kacau dan sebagainya. Ini adalah simptoms, gejala yang banyak muncul pada pasien-pasien di akhir kehidupannya. Lihat, ini seorang perawat menyisir pasiennya, menemani, dia duduk di sana bernyanyi untuk pasiennya. Ya. Ini sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, pasien yang ada di rumah sakit dengan kondisi seperti ini, berantakan, basah, tidak diganti, keluarga menangis, aku nggak sanggup lihat mama kayak gini, dokter, aku nggak bisa, tapi nggak tahu mesti apa. Saya tanyakan, kita rawat yuk ibu di rumah. Lihat ini kondisi di rumah. Bisa minum sendiri, kepengen makan bakmi. Saya bilang boleh. Ya, tapi diicipin aja ya. Bakminya nanti dilepeh ya, dibuang karena dia tidak bisa lagi menelan. Tapi merasakan. Aduh, sebentar Bapak Ibu sekalian, saya terganggu dengan ini. Mohon maaf sebentar. Ups. Ya, ya, baik. Nah, nyeri tadi sudah saya sampaikan. Ini gejala-gejala yang banyak. Mungkin saya tidak akan mau itu karena banyak yang bukan dokter nanti ini ya baik. Ya. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, saya banyak menghentikan obat-obat yang tidak membawa manfaat lagi. Tapi ini yang Bapak Ibu sekalian perlu tahu. Bahwa harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter untuk gejalanya. Betul-betul kalau misalnya pasiennya tidak bisa minum obat lagi, gitu ya. Dokter harus mencari cara kalau memang gejalanya masih ada. Misalnya pada pasien-pasien yang nyeri.
di akhir kehidupannya. Dokter harus mencari cara bagaimana pasien yang sudah tidak bisa menelan itu tetap mendapat obat tanpa harus memasukkan selang. Karena di akhir kehidupan, di mana sfinkter-sfinkter itu sudah mulai loose, pemberian obat dan sebagainya mungkin justru akan menyebabkan pasien ini aspirasi. Ya, general care ini penting untuk keluarga. Bagaimana kebersihan pasien harus dijaga dengan baik. Tidak boleh ada luka-luka yang tidak terawat. Ya, kotoran yang tidak dibuang, pipis, pampers yang sudah sangat bau dan sebagainya. Ya, kalau perlu memang kateter diberikan kalau memang ada pipis yang nggak bisa keluar dan menyebabkan pasiennya menjadi gelisah. Ya, untuk pasien-pasien yang mau meninggal seringkali kalau tidak buang air besarnya dia seperti diare tidak bisa dikontrol, dia kotorannya sudah keras sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkan. Jadi pasiennya jadi gelisah, sakit perut, mungkin muntah dan sebagainya. Nah, ini dokter harus mengeluarkan secara manual. Ya, perawatan luka harus baik. Kalau masih ada kateternya dirawat baik. Kalau masih ada selang yang sudah dari kemarin ada di sana, dirawat dengan baik. Ya, oksigen, sering pakai oksigen, pasiennya sininya sampai lecet gitu ya, itu sakit. Sininya sampai lecet, telinganya lecet gitu. Itu harus kita perhatikan sekali. Jangan menambah lagi penderitaan pasien. Pasien tetap harus dimiringkan, dilakukan gerakan pasif supaya tidak kaku. Kita bangun tidur terlambat aja badannya kaku semua ya. Kalau pasien sudah lama di sana, di atas tempat tidur tentu kemudian akan mengalami kesakitan. Nah, sahabat sekalian dan Bapak Ibu, jangan memaksa pasien untuk makan. Karena makan risiko tersedak. Yang kedua, kalau sudah masuk menimbulkan reaksi untuk muntah. Kenapa? Di sana sudah tidak bisa diolah dengan baik, tidak bisa diserap dengan baik. Yang ada perutnya bloating menambah rasa nyeri yang luar biasa. Apalagi kemudian kalau pasiennya seperti ini tidak makan pun sakit. Kalau ditambah makan pasti tambah sakit. Ya, pasien yang sesak seperti ini jangan paksa makan. Keluarga sering nanti papa kalau makan papa makin kondisinya drop. Pasien takut. Kalau tidak makan pasiennya meninggal. Bukan, pasiennya tidak meninggal karena tidak makan dan minum. Pasiennya meninggal karena penyakitnya. Jadi akhir kehidupan saat dying proses, pasien tidak perlu makanan jasmani. Mereka perlu makanan rohani. Ya, kita jaga supaya cairan kalau memang pasien kehausan, ya, kita bisa berikan oral hygiene dengan baik. Nah, saya marah kalau seorang pasien di akhir kehidupannya sudah kondisi seperti ini, perawat masih mencoba untuk masukin infus. What do you expect? Kesakitan yang luar biasa dan tidak berhasil. Ada yang sampai 14 kali tusuk berhasil sebentar bengkak. Nah, ini yang seringkali jadi permasalahan. Makan, tidak minum itu masalahnya siapa sih? Masalahnya pasien, masalahnya keluarga, masalahnya dokter. Banyak dokter yang belum mengetahui bahwa akhir kehidupan pasien tidak perlu makan. Nah, komunikasi dengan pasien. Jangan menghindar ketika pasien bicara tentang kematian. Lihat. Ciptakan suasana ruangan yang nyaman. Kalau pasien masih memungkinkan bawa keluar, mungkin didorong dengan kursi roda, mungkin dengan tempat tidurnya, izinkan mereka makan di tengah meja makan. Kita keluarga yang makan. Menikmati ruangan-ruangan di rumah, menikmati ada pasien saya yang setiap kali saya menyanyi Bengawan Solo, dia buka mata dan menikmatinya. Tetap berikan apa yang menjadi kesayangannya. Binatang kesayangannya, ada pasien yang ingin selalu dekat dengan kucingnya seperti tadi, ada doginya, ada dan sebagainya.
Dia ingin ketemu sahabat-sahabatnya, ingin dan sebagainya. Ya, biarkan mereka cerita, biarkan mereka menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, nah ini tadi sudah saya kira secara psikologis, lihat Bapak Ibu sekalian, akhir kehidupan yang indah sekali ketika seseorang di akhir kehidupannya punya kesempatan bersama dengan cucu itu precious sekali. Dan dia akan menjadi pergi dengan bangga, aku adalah kakek yang baik untuk cucu-cucuku. Ya, cucu-cucu ini juga saya percaya mereka tidak akan lupa kehadiran kakeknya. Ya. Nah, kebutuhan sosial, bagaimana keluarga yang anak sama anak saling berantem, maunya papa di rumah sakit, maunya papa di ICU, enggak, papa maunya di rumah. Bagaimana kemudian mereka bisa bersama-sama merayakan akhir kehidupan di pesta ulang tahun dan di pesta Natal bersama. Rekonsiliasi perlu sekali sebelum pasien pergi. Masalah-masalah warisan selesaikan sebelum pasien pergi. Ya, jangan pasien pergi anak-anak berantem. Bunuh-bunuhan karena rebutan warisan. Spiritual needs ini yang penting sekali. Bagaimana seseorang bisa memaknai kehidupannya, memaknai sakitnya, memaknai penderitaannya. Dan menyiapkan kehidupan setelah kehidupan ini. Lihat, ini seorang polisi yang di rumah sakit sudah berbulan-bulan kondisinya tidak membaik. Lalu dikirim ke saya. Tinggal di Lampung. Dokternya mengatakan bisa Maria di rumah, bisa. Yang ada pasiennya di rumah. Ya gimana nggak ingin tinggal di rumah ya, tempat tidurnya aja bagus banget kayak gini. Di rumah sakit kanan kiri orang sakit, tiap hari dicoblos, ambil darah, suruh minum, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Dokternya bilang, kok makannya nggak habis, kapan mau sembuh? Ya, sahabat sekalian. Nah, tetapi kita juga jangan lupa, tidak hanya pasien yang perlu disiapkan, keluarga juga harus disiapkan. Kita seringkali para dokter memberikan beban terlalu banyak kepada keluarga. Sehingga keluarga tidak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri. Saya selalu katakan, ibu silakan pulang, istirahat dulu, pijet ibu, jalan-jalan dulu ke salon, cream bath, ya. Beri mereka waktu untuk menenangkan hatinya, untuk bisa menerima dengan baik kondisi yang berat ini. Ya, saya sedang mengupayakan program respite untuk pasien-pasien yang lelah, merawat keluarganya yang sakit, kami yang akan merawat. Supaya keluarga bisa libur sebentar. Gitu ya. Ya, ini kematian yang baik adalah kematian bagi yang bebas dari tekanan dan penderitaan yang dapat dihindari. Yang harus sesuai dengan keinginan pasien dan keluarga dan konsisten dengan standar klinis, budaya, dan etika. Ya. Sekali lagi, kualitas kematian adalah kematian yang nyaman, damai, dan bermartabat. Ya. Pada saat kematian itu proses itu sedang berjalan, jangan lupa kehadiran kita. Kehadiran tentu dengan hati kita yang damai, hati kita yang siap ditinggalkan, hati kita yang siap mengantarkan kepergiannya dengan penuh sukacita. Nah, tempat kematian seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau memang di rumah tidak mungkin, ya di rumah sakit. Tapi lihat suasana di rumah sakit. Ya, suasana yang menyenangkan untuk pasien. Nah, ini tentu perlu kemudian kita koordinasi dari tingkat rumah sakit nanti ke layanan primer seperti apa. Kalau pasien kemudian berada di rumah, di proses kematiannya, dan meninggal di rumah, perlu nggak dibawa ke rumah sakit? Nggak perlu. Tidak perlu. Untuk apa? Kasihan. Ya,
bukan lagi biayanya juga tentu banyak, tapi yang perlu kita lakukan berada bersama pasien, kita habiskan waktu di sana, kita doa bersama, menenangkan hati, kemudian baru kita panggil dokter puskesmas, karena nanti surat kematian itu dikeluarkan oleh puskesmas. Oke, ini slide terakhir saya. Mudah-mudahan saya tidak melanggar waktunya. Ya, sahabat sekalian, dying proses itu adalah perjalanan yang unik bagi setiap pasien, tidak ada yang sama. Ya, yang kita harus perhatikan bagaimana kehidupan sampai di akhir kehidupan pasien ini adalah kehidupan yang berkualitas, juga kematian yang berkualitas. Setiap yang kita lakukan pusatnya adalah kepada pasien, bukan kepada keluarga yang menjadi lebih berat atau bukan kepada dokternya. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang tidak berarti yang justru akan menambah penderitaannya pasien. Dengarkan pasien lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Karena itu menyiapkan pasien ya untuk bisa meninggal dengan bermartabat, dengan damai, dengan tenang adalah ketika kita mau sebelum pasien sampai ke dying tadi, ya kita sudah bicara tentang akhir kehidupan. Dan tentu kita juga perlu menyiapkan keluarganya, memberikan support kepada keluarga yang tentu mengalami banyak beban jika di dalam keluarganya ada pasien dalam dying proses. Nah, tugas saya, sahabat sekalian, saya tidak hanya harus membantu pasien meninggal dengan baik, dengan tenang, tetapi saya harus membantu pasien untuk bisa hidup dengan baik sampai pasien meninggal. Mari kita tidak melihat kematian itu sebagai kekalahan, sebagai failure, sebagai kegagalan, tapi kita pakai waktu ini untuk bisa memberi makna yang baik bagi pasien. Ini seorang istri yang memaksa suaminya untuk dirawat di rumah sakit. Ada di rumah sakit, sudah berminggu-minggu tidak lebih baik. Gelisah, nyeri yang luar biasa. Setelah saya tanya pasiennya, aku nggak mau tinggal di rumah sakit, Dokter Maria, aku mau pulang. Istrinya, papa nanti kalau pulang gimana? Obatnya gimana? Aku sendiri di rumah, aku nggak bisa apa-apa. Nggak ada oksigen, nggak ada ini. Kalau di sini kan dokter cepat datang, papa bisa ditolong dan sebagainya. Tapi dengan penjelasan yang panjang lebar, dengan menyiapkan ibu ini dan keluarga dengan baik, akhirnya lihat Bapak Ibu sekalian, ini pada saat pasien meninggal. Istrinya tidur di sampingnya. Dan ini pesan dari dia. Dari si ibu, dokter tolong ini disampaikan kepada mereka yang ingin belajar tentang paliatif. Supaya tidak mengedepankan egois kita yang sebenarnya hanya memperpanjang penderitaan orang yang kita cintai. Baik, saya kira itu Dr. Gunadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.